Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku ya. Nah, di video aku kali ini aku mau membahas nih mengenai distosia bahu ya. Yang pertama nanti aku jelasin ya, apa sih distosia bahu ini. Yang kedua penyebabnya ya, kok bisa sih terjadi distosia bahu. Yang ketiga faktor resiko ya yang dapat meningkatkan terjadinya distosia bahu. Yang terakhir nih, yang keempat, pencegahan ya agar tidak terjadi distosia bahu. Nah, tetap stay tune ya teman-teman di video aku. Nah, yang pertama kita bahas mengenai pengertiannya ya teman-teman. Jadi distosia bahu ini artinya kondisi ya, kondisi dimana salah satu bahu bayi atau kedua bahu bayi itu tersangkut di jalan lahir si ibu pas waktu proses persalinan ya. Jadi si bayi ini pas waktu proses persalinan, bayi ini mau keluar teman-teman, tetapi bahu si bayi ini, di salah satu bahu si bayi ini atau kedua bahu si bayi ini itu tersangkut di rongga panggulnya si ibu ini teman-teman. Jadi bayi tersebut susah untuk lahir. Apa aja sih tanda gejala distosia bahu ini? Nah, pas waktu masa kehamilan si ibu ini tidak merasakan tanda gejala apapun ya teman-teman. Jadi tanda gejala ini keluar pas waktu proses persalinan ya, pas waktu didik bayinya mau lahir. Nah, tanda gejala distosia bahu itu seperti ini teman-teman. Pas waktu proses persalinan ya, sudah dinyatakan pembukaan lengkap dan sudah dipimpin mengejan. Nah, kepala bayi ini sudah keluar teman-teman sampai bawah dagu sini ya. Tetapi pas waktu tenaga kesehatan itu mau melahirkan bahunya ya, pas waktu melakukan curam ke bawah kepalanya mau melahirkan bahunya atas ya, bahu atas bayi ini itu nggak bisa teman-teman. Nah itu tadi karena si bahu bayi itu di salah satu bahu si bayi itu atau kedua bahu si bayi itu tersangkut nih pada jalan lahir ibu atau pada rongga panggul, pada tulang rongga panggul si ibu ini. Nah bisa juga ditandai seperti ini teman-teman. Pas waktu si ibu ini dipimpin mengejan ya, kepala bayi itu sudah keluar, tetapi dia masuk lagi teman-teman. Nah ibarat seperti ini ya, ini diibaratkan jalan lahir si ibu nih ya, lubang vagina si ibu nih. Nah ini diibaratkan kepala bayi ya, pas waktu gini ibu itu dipimpin mengejan, ibu itu mengejan, kepala bayi itu sudah keluar seperti ini. Nah itu pas waktu dipimpin mengejan seperti ini ya kepala bayi. Terus jarak beberapa menit gini lagi. Nah masuk ke dalam lagi. Terus dipimpin mengejan gini lagi. Terus nanti jarak beberapa menit gini lagi, masuk lagi. Nggak bisa teman-teman, susah. Jadi bayi ini susah untuk dikeluarkan ya. Nah apa sih penyebab dari distosia bahu ini? Penyebab yang pertama ya teman-teman, ukuran bahu si bayi ini lebih besar daripada ukuran si panggul ibu. Nah ini pentingnya pemeriksaan USG ya selama kehamilan agar si ibu ini dapat menjaga berat badan janinnya agar tidak terlalu besar. Nah dengan mengurangi makan makanan yang tinggi karbohidrat, terus makan makanan yang manis seperti itu ya teman-teman. Penyebab yang kedua ya teman-teman, diameter panggul si ibu ini kecil ya, atau panggul si ibu ini sempit. Nah maka dari itu selama kehamilan diwajibkan rutin periksa ya teman-teman. Salah satunya untuk mengetahui nih panggul si ibu ini termasuk sempit atau enggak sih, dalam kategori normal atau enggak sih ukurannya gitu. Bisa diukur dengan alat seperti ini teman-teman. Nanti si tenaga kesehatan itu mengukur panggul si ibu itu dengan alat seperti ini ya. Nanti akan ketahuan nih
panggul si ibu ini ukurannya normal apa enggak sih, dikatakan atau masuk dalam kategori sempit atau enggak sih. Yang ketiga nih teman-teman, bisa disebabkan juga karena si janin ini berada pada posisi yang salah ya, atau malpresentasi ketika memasuki jalan lahir. Nah, ada beberapa faktor nih yang meningkatkan resiko terjadinya distosia bahu. Apa aja sih? Yang pertama nih ya, usia si ibu ini lebih dari 35 tahun. Nah, maka usia seperti inilah masuk dalam kategori resiko tinggi ya untuk kehamilan. Penyebab yang kedua nih teman-teman, ukuran janin ini besar ya, atau bisa disebut dengan makrosomia. Penyebab yang ketiga nih teman-teman, bentuk panggul ibu ini tidak normal ya akibat kelainan bawaan, atau ibu ini pernah mengalami patah tulang ya pada panggulnya. Penyebab yang keempat nih teman-teman, si ibu ini mempunyai tinggi badan kurang dari 145 cm. Nah, kalau si ibu mempunyai tinggi badan kurang dari 145 cm, itu dicurigai si ibu ini panggulnya sempit ya teman-teman. Penyebab yang kelima nih, ibu hamil ini obesitas ya teman-teman. Jadi ibu hamil ini gendut banget ya, atau ibu hamil ini menderita penyakit diabetes. Kalau ibu hamil ini menderita penyakit diabetes, itu akan memacu ukuran janin ini besar atau makrosomia. Penyebab yang keenam nih, riwayat distosia bahu pada persalinan sebelumnya ya. Nah, jika ibu hamil itu sebelumnya mempunyai riwayat distosia bahu saat persalinan, maka pada kehamilan selanjutnya perlu hati-hati ya, dan harus rutin kontrol ya, harus rutin periksa di tenaga kesehatan. Penyebab selanjutnya nih bisa disebabkan karena kehamilan postpartum, yaitu kehamilan lebih dari 42 minggu. Nah, ini nih yang perlu diperhatikan pada ibu hamil. Jika kehamilannya melewati HPL atau hari perkiraan lahir, maka si ibu hamil ini wajib segera periksa ya di tenaga kesehatan agar dilakukan USG ya, biar tahu nih keadaan janinnya di dalam kandungan ini seperti apa sih gitu, masih dalam kategori normal atau enggak normal ya. Bisa disebabkan juga karena persalinan induksi ya, atau pas waktu proses persalinan itu dipacu. Selain itu juga bisa disebabkan karena kehamilan kembar. Nah, ada beberapa pencegahan nih yang dilakukan agar tidak terjadi distosia bahu. Nah, apa aja sih? Di antaranya nih, yang pertama, mengontrol kadar gula darah jika si ibu ini menderita penyakit diabetes. Terus yang kedua nih, si ibu ini harus menjaga berat badan ya agar tetap ideal sebelum masa kehamilan. Yang ketiga nih, menjaga kenaikan berat badan yang normal ketika hamil. Terus yang keempat nih, jika sudah melewati HPL atau hari perkiraan lahir, tetapi si ibu ini belum ada tanda-tanda persalinan ya, maka segera mungkin melakukan pemeriksaan ke dokter ya. Yang terakhir nih, atau yang kelima, nah ini nih, ibu hamil wajib melakukan kontrol atau pemeriksaan kehamilan secara rutin. Nah, itu tadi video aku mengenai pengertian distosia bahu, tanda gejalanya, penyebabnya ya, dan faktor resiko yang dapat meningkatkan terjadinya distosia bahu. Nah, nanti tunggu video aku yang part 2 ya teman-teman. Di video aku yang part 2 nanti akan berisi mengenai nih cara penanganan
distosia bahu ya. Jika si ibu ini melahirkan dengan komplikasi si bayi ini mengalami distosia bahu, gimana sih cara menanganinya? Nanti di video aku yang part 2 akan aku jelasin ya teman-teman. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk kalian ya. Nah, saya tutup dulu videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.